PSBB berarti operasional Freeport juga berhenti, Pak? Saya pikir mestinya begitu, karena kita semua dalam satu wilayah administratif Kabupaten Mimika, mestinya harus berlaku. Gitu. Berarti pemerintah baru bisa istilahnya tegas ya bila sudah PSBB ya? Iya, karena ini kan belum ada PSBB. Meskipun dalam konteksnya sejak tanggal 26 Maret itu secara tidak langsung itu PSBB itu. Karena sekolah belajar dari rumah, bekerja dari rumah, work from home itu, kemudian pembatasan penerbangan dan juga laut, pelabuhan laut itu ada pembatasan, itu sudah bagian dari PSBB. Tetapi akan jauh lebih tegas apabila surat persetujuan PSBB itu diterima dan itu akan lebih legal lah untuk melakukan pembatasan sosial. Pak, kalau seandainya nih PSBB, berarti yang boleh beroperasi apa saja dan dari jam berapa ke jam berapa, Pak? Saya tidak tahu. Nanti setelah ada PSBB, di ini tentu saja pasti Bupati dan Forkopimda akan duduk mendiskusikan ini dan kita akan lihat. Catatan terpenting adalah untuk menutup atau membatasi ruang-ruang publik. Ini pasti akan dievaluasi. Dari tanggal 26 sampai misalnya hari ini, itu ruang publik mana saja yang berpotensi untuk menularkan. Kemudian kita sudah mendapat gambaran kampung atau kelurahan. Itu kan sebagai bahan masukan tuh. Kemudian dari pergerakan masyarakat dari jam 6 sampai jam 14 siang, itu juga salah satu bahan yang bisa dijadikan evaluasi. Jadi sangat penting sih untuk dievaluasi secara rinci, karena di situ harus diidentifikasi tempat-tempat mana saja yang harus dibatasi. Termasuk penerbangan, Pak? Saya pikir begitu. Saya pikir termasuk penerbangan juga itu menjadi bagian dari pembatasan sosial. Tetapi nanti ini kan bukan ditutup, ini pembatasan, berarti jumlah penumpang dan frekuensinya yang diatur. Dan kalau penerbangan dibatasi, kemudian diutamakan untuk PNS yang masih di luar wilayah Timika, tidak ada salahnya untuk mereka bisa datang ke Timika. Nah, tetapi dengan catatan adalah diutamakan untuk penumpang yang sudah mendapatkan tiket dan juga para pejabat ASN yang masih ada di luar Timika untuk bisa pulang, karena aktivitas kantor tidak libur, kita diminta bekerja dari rumah. Nah, ini sudah hampir sebulan teman-teman ASN ini kan masih di luar Timika, mestinya sudah bisa harus kembali ke Timika. Itu yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Itu kapan, Pak, penerbangannya dibuka, Pak? Untuk yang saya pikir secara teknis Dinas Perhubungan sudah mengatur itu, karena Bapak Bupati juga kan sudah menyurat ke maskapai penerbangan. Saya kemungkinan dalam minggu ini mungkin ada penerbangan yang sudah bisa kembali untuk mengangkut para penumpang yang notabene-nya adalah penumpang yang sudah memiliki tiket dan juga ASN yang masih ada di luar Timika, itu yang diprioritaskan untuk pulang. Kalau pelayaran, Pak, kapal penumpang? Kapal penumpang saya pikir nanti akan berlaku sama dengan wilayah-wilayah lain. Ya, itu tidak boleh merapat itu. Tidak merapat setelah ada petugas karantina naik di atas kapal, kemudian melakukan pemeriksaan, setelah itu baru bisa turun gitu. Tapi kalau PSBB apakah? Jadi gini, misalnya untuk kapal tidak merapat itu justru jauh lebih bagus, karena kasihan penumpang. Sebenarnya ini upaya bukan untuk merugikan penumpang, justru menguntungkan penumpang. Karena wilayah Timika ini kan transmisi lokal. Kasihan kalau mereka turun, kemudian mereka hanya transit di pelabuhan Pomako, melanjutkan perjalanan lagi dan kemudian sakit. Itu sebenarnya yang pemerintah daerah pikirkan itu.